Jadi kita mau bahas larutan asam basa. Ini kalau kalian perhatiin ada sesuatu yang baru di sini. Jadi kalian tunggu aja. Nanti bakal diumumin di channel. Nggak lama lagi. Ya. Oke. Yang pertama tentang teorinya dulu ya. Nah, teori asam basa ini ada 3 teori nih tentang asam basa. Ada tentang menurut Arrhenius, Bronsted Lowry, sama menurut Lewis. Nah, yang pertama, kalau menurut Arrhenius, dia bilang tuh bahwa asam itu zat yang melepas ion H+. Nah, sementara basa adalah zat yang melepas ion OH- gitu. Misalnya contohnya kalau asam itu HCl gitu. Dia dalam air terurai jadi H+ sama Cl- gitu ya. Terus misalnya H2SO4. Ini ada 2H+ sama SO4 bromin. Nah, ini yang menunjukkan bahwa dia bersifat asam menurut si Arrhenius gitu. Terus kalau misalnya basa ya tinggal contohnya misalnya NaOH gitu. Ini terurainya jadi Na+ sama OH-. Gitu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa si NaOH bersifat basa gitu. Atau misalnya contohnya CaOH 2 kali, ini terurainya menjadi Ca dan 2 OH-. Nah, ini ada OH-nya juga. Nah, gitu. Jadi kalau Arrhenius itu berdasarkan kemampuan si zatnya itu melepasnya tuh melepas ion apa gitu. Apakah dia H+ atau OH gitu. Nah, tapi nggak semua bisa dilihat dari OH- atau H+-nya gitu. Kemudian berkembang lagi teorinya menurut si Bapak ini, Bronsted Lowry ini. Nah, menurut teorinya Bronsted Lowry, asam adalah pendonor proton. Dalam hal ini protonnya adalah H+ gitu. Sementara basa adalah penerimanya. Penerima proton. Oh, dalam hal ini H+. Nah, misalnya gini. H2O H2SO4 H3 oh ya, benar. Sama HSO. Nah, ini reaksinya ini. Nah, kalau di sini kan nggak kelihatan tuh ada ion H+ atau ion OH-. Nah, menurut Bronsted Lowry itu bahwa asam adalah pendonor proton dan basa penerima proton itu dilihat dari sini. Kita lihat yang pasangan tuh pasti mirip-mirip gitu ya. Nah, ini nih. Ini tuh miripnya sama ini. Nah, kita lihat nih dari kondisi dia H2SO4 menjadi HSO4 ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah H2SO4-nya dia kehilangan satu H kan, kehilangan satu atom H kan. Nah, atom H-nya itu perginya kemana? Atom H-nya itu perginya dia pindahin, dia donorin ke H2O. Makanya H2O ini H3O+ tuh. Nah, karena H2SO4-nya ini sebagai pendonor atau pemberi proton, makanya H2SO4 di sini dia sebagai asam gitu. Nah, sementara H2O karena dia menerima H dari H2SO4, dia sebagai basa itu. Nah,
Terus di Bronsted Lowry ini ada yang namanya istilahnya pasangan asam basa konjugasi. Nah, makanya tadi aku bilang kan, yang mirip itu pasangan tuh pasti. Jadi kalau H2SO4 itu asam, HSO4-nya adalah pasangannya, yaitu basa konjugasinya. Tuh. Terus kalau H2O itu basa, berarti H3O plus-nya adalah asam konjugasinya. Tuh, paham nggak? Paham, Kak. Nah, kadang-kadang pertanyaannya itu adalah kita disuruh menentukan apa sih apa sih asam konjugasi dari ini atau basa konjugasi dari ini gitu. Misalnya nih, kita diberikan H C kok merah sih. Kita diberikan HCO3- gitu. Pertanyaannya dari sini, asam konjugasinya apa? Dan basa konjugasinya apa? Nah, menurut sesuai dengan konsep teorinya Bronsted Lowry ya, asam adalah pendonor kan, berarti dia harus kehilangan H+ gitu. H+ plus basa konjugasi gitu. Tapi kalau basa mau nyari asam konjugasinya apa, dia harus ditambah H+ karena dia harus sebagai penerima proton, si basanya menerima proton. Ini nanti menjadi asam konjugasi gitu. Jadi kalau ada HCO3- ditanyain asam konjugasinya apa, ya berarti kita harus menambahkan H+ ke dalam HCO3- gitu, ngerti nggak? HCO3- tambah plus, nah ini menjadi H2CO3 gitu. Ini asam konjugasinya gitu. Terus kalau pertanyaannya basa konjugasinya apa, berarti kita perlu mengambil satu atom H dari yang kita punya itu tadi. Jadi si HCO3- ini kita ambil H-nya 1 biji, ini jadi CO3 2- gitu. Paham nggak? Ada yang bingung nggak? Kalau bingung ditanyain ya. Iya, Kak, paham. Bisa dijelasin, Kak, dari Sorry. Kecil banget ya suaranya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nah, misalnya aku punya oh iya lupa. Nah, ini kan di sini dia si ini adalah suatu ini yang sama kan, spesies yang sama kan, HCO3- ini. Nah, tapi di sini dia yang satu, dia bertindak sebagai asam, hilang screen-nya sebentar. Bentar ya. Gimana? Suara aku hilang nggak? enggak, Kak. Enggak, Kak. Bentar. Ini aku ininya sebentar ya.
Ini udah muncul belum? Mbak. Oke, oke. Oke, nih di sini sama-sama HCO3- ionnya sama. Tapi yang satu dia bertindak sebagai asam, tapi satunya lagi dia bertindak sebagai basa. Nah, kalau ada zat yang bisa bertindak sebagai asam bisa dan sebagai basa juga bisa, itu yang namanya dia bersifat amfiprotik, atau kadang-kadang ditulis juga amfoter. Jadi ini zatnya itu bisa sebagai asam maupun sebagai basa, itu ya. Ciri-cirinya gampang. Paling tidak dia punya satu H gitu. Paling tidak dia punya satu H. Tapi kalau misalnya udah HCl nih, kalian sambil bayangin ya. Kalau HCl nih, amfoter apa enggak gitu, amfiprotik apa enggak, bayangin aja pernah lihat ada H2Cl, enggak lihat kan. Nah kalau lihat berarti dia nggak mungkin amfoter gitu. Misalnya aku punya, bentar ya, nih H2SO4. Pertanyaan aku, dia amfoter apa enggak? Coba. Oke, ada yang bilang enggak, ada yang bilang bukan. Oke. Ada yang bilang amfoter. Bukan. Kayaknya. Bukan. Jawabannya adalah bukan. Yang jelas dia bisa kehilangan satu H karena dia udah punya H kan. Bisa jadi HSO4- gitu kan. Tapi kalau jadi H3SO4+, kalian pernah lihat enggak? Enggak. Enggak kan? Jadi ini bukan gitu. Gampangnya gitu ya. Misalnya lagi, contohnya sini aja. CO3 2-. Amfoter apa bukan? Oke, ada yang bilang amfoter. Iya. Amfoter bukan. Amfoter. Oke, jawabannya adalah bukan amfoter. Pertama, dia bisa kalau yang jelas dia bisa nerima H ya, jadi HCO3-. Bisa nggak kita ngambil H? Kan kalau mau ngecek amfoter apa bukan, kita tuh ngeceknya tuh bisa ngambil satu dan bisa nambahin satu H gitu. Nah, si CO3- ini bisa nggak dia memberi proton atau memberi H+? Perhatiin ini si CO3- ini bisa nggak memberi H+? Enggak bisa. Enggak kan? Nggak bisa kan? Kenapa? Orang dia udah nggak punya H+, ya Kak? Bener nggak? Berarti Ya, dia benar. bukan amfoter gitu. Itu jadi ngecek amfoter atau bukan, kita tuh bisa nggak nambahin satu H dan juga ngambil satu H dari yang ditanyain itu gitu. Gitu. Oke, paham nggak nih? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham ya? Untuk ngecek amfoter atau enggak itu kayak gitu pokoknya. Oke. Itu adalah asam menurut teorinya Bronsted-Lowry. Nah, ketiga ada satu lagi tentang pasangan elektron nih, yaitu menurut Lewis. Karena ternyata kalau tadi kan kelemahannya Arrhenius itu ternyata nggak semua bisa dilihat dari melepas atau melepas ion H+ atau ion OH- ya kan. Dan nggak semuanya berpelarut air gitu, dalam air gitu. Makanya kemudian berkembang menjadi dilihat dari donor proton dan penerima proton. Nah, tapi ternyata nggak semua juga bisa dilihat dari donor atau penerima proton ini. Gitu. Nah, kemudian dikembangkan lagi oleh Lewis ini. Jadi kalau Lewis ini dia pengamatannya melihat pasangan elektron. Menurut dia, asam itu adalah penerima
pasangan elektron. Terus yang basanya adalah pendonor. Pasangan elektron. Itu. Nah, contoh gampangnya yang paling sering ada contohnya di buku itu adalah reaksi antara NH3 sama misalnya BF3 berikatan menjadi ini. Nah, ini siapa asam dan siapa basa. Nah, kalau menurut Lewis karena kita mengamati pasangan elektron, jadi otomatis harus tahu struktur Lewis masing-masing yang ada di sini nih. Dan ikatan yang terbentuknya tuh jadi apa gitu. Nah, NH3 itu bentuk struktur Lewis-nya itu kan gini. Ini NH3. Ya, yang silang ini punyanya H-nya. Tuh. Dan yang titik yang punya N, elektronnya N. Terus si BF3 itu begini. Kemudian ini yang silang punya B ya. Yang titik punya F. Nah, gitu. Nah, untuk berikatan nanti dia kan nyambung nih antara si NH3 sama BF3-nya ini. Nah, nyambung nih. Tuh, gitu, nyambung. Berikatan. Nah, pada saat dia berikatan, bahwa si yang ini, bentar ya, ini aku bedain warnanya. Nah, si N di sini, dia memberikan kan, menyumbangkan pasangan elektron dia untuk berikatan sama si atom B-nya nih, si boron ini, yang ini. Itu. Nah, kalau dilihat di sini, ini, nah gitu. Ini pasangan elektron yang ini digunakan untuk berikatan dengan si BF3. Nah, karena si NH3 sebagai pendonor pasangan elektron, makanya si NH3-nya ini berlaku sebagai basa dan BF3-nya berlaku sebagai asam. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini ada yang nanya. Itu nanti yang jadi basa konjugasinya yang mana? Kalau di Lewis nggak ada pasangan asam basa konjugasi. Gitu. Pasangan asam basa konjugasi itu hanya menurut yang Bronsted-Lowry aja. Itu ya. Terus ada lagi juga yang nanya, biar tahu berapa banyak elektronnya gimana. Misalnya yang N kan ada 5. Nah, itu tuh ada di materi ikatan kimia sebenarnya. Waktu belajar ikatan kimia sama yang konfigurasi-konfigurasi elektron itu. Jadi misalnya nih, N itu punya nomor atom 7. Nah, nanti dia kalau dibuat konfigurasi elektronnya adalah 25 yang bentuk konfigurasi sederhana ya, 25 gitu. Nah, ini menandakan bahwa N punya 5 elektron valensi. Itu makanya di sini N punya 5 titik elektron 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Misalnya lagi boron itu ya memang cuman punya konfigurasinya 5 nih, nomor atomnya 5, sorry. Jadi konfigurasinya adalah 2, 3 gitu. Nah, ini menandakan dia punya 3 elektron valensi. Makanya di sini ada 3 elektron valensi boron. 1, 2, 3 gitu. Terus misalnya F fluorin gitu ya. Fluorin itu
9. F itu 9. Jadi konfigurasi elektronya 2, 7. Nah, ini menandakan dia punya 7 elektron valensi. Artinya di sekitar atom F itu ada 7 elektron. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Ya, nah si ininya berapa? Ini 7, ini 5, ini 9. Itu ada di sistem periodik unsur. Itu sebelum dilanjut lagi. Ada mau ditanya dulu? Tentang teori asam basanya dulu nih. Dari keseluruhan ada tentang dari Arrhenius, Bronsted, Loris, sama Lewis. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke materi yang hitung-hitungannya. Jadi, yang namanya asam sama basa itu bisa diukur berapa nilainya, tingkat keasaman atau tingkat kebasaannya itu bisa diukur. Nah, kalau asam, zat asam itu dia dilihat dari konsentrasi H+-nya. Gitu. Sementara kalau basa, dia nilai kebasaannya dilihat dari berdasarkan konsentrasi OH-nya. Gitu. Nah, konsentrasi H+ sama OH- ini bisa dicari dari molaritas si asam dan basanya. Gitu. Nah, tapi ada 2 macam nih masalahnya. Di asam itu ada 2 macam kan, ada asam kuat dan asam lemah gitu. Nanti di basa juga sama, ada basa kuat sama ada basa lemah. Nah, asam kuat ini yang kalau di dalam air dia terurai sempurna. Misalnya contohnya HCl gitu. HCl ini kalau terurai dalam air, semua molekul HCl di dalam air dia akan terurai menjadi H+ sama Cl-. Jadi ibaratnya kalau ini molekul HCl nih gitu ya. HCl udah banyak nih. Ini. Nah, ketika di dalam air dia terurai masing-masing, semuanya terurai. Bisa semua gitu. Terurai sempurna. Nah, kalau kayak gini nanti pH-nya ngitungnya gampang, tinggal tergantung sama valensi asamnya itu ya. Tapi itu nanti. Nah, sementara kalau si asam lemah dia hanya terurai sebagian aja. Nah, misalnya contohnya CH3COOH. Dia kalau terurai jadi CH3COO- dan H+, nah tapi nggak semuanya terurai menjadi ion-ion seperti ini gitu. Masih ada yang masih utuh berbentuk molekul gitu. Nah, menghitung H+ dari dalam asam kuat sama asam lemah itu beda gitu ya. Nah, jadi nah, kalau yang di asam kuat H+-nya itu dicari dari valensinya dikalikan dengan molaritas asamnya. Valensi itu apa? Valensi itu lihat koefisien, bukan koefisien, angka yang nempel sama H di sini tuh berapa. Kalau HCl berarti valensinya valensi 1. Terus kalau misalnya contoh asam kuat yang lain, misalnya H2SO4, ini terurai jadi 2H+ dan SO4 2-. Nah, dia valensinya 2. Jadi molaritas H+-nya itu nanti harus 2 kali dari molaritas H2SO4-nya. Ini valensinya nih, valensinya 2. Gitu.
ya. Jadi untuk yang asam kuat pakai ini, langsung aja. Tuh. Sementara untuk yang di asam lemah, harus kita ngelihat dari, karena tadi kan dia terurainya sebagian tuh. Kalau terurai sebagian tuh nanti ada yang namanya derajat disosiasi. Derajat disosiasi itu mol terurai dibagi dengan mol mula-mula. Ini derajat disosiasi. Kalau di asam kuat tuh kan terurai sempurna ya, berarti derajat disosiasinya 1. Kalau terurai sebagian berarti derajat disosiasinya dari 0 sampai 1. Nah, karena ada alfa di sini, nanti H plusnya dicarinya dari alfa dikalikan dengan molaritas asamnya. Itu mirip ya rumusnya ya, tinggal ganti A jadi alfa aja. Nah, selain dilihat lihat dari derajat disosiasinya, bisa juga dari tetapan kesetimbangan asamnya. Gitu. Jadi H plusnya bisa dicari juga dengan H plus adalah akar dari Ka kali molaritasnya. Tuh. Nah, ini jadi tergantung nanti yang diketahui di soal tuh yang mana gitu. Apakah dia derajat disosiasinya yang diketahui atau tetapan kesetimbangan asamnya yang diketahui gitu ya. Nah, kalau sudah dapat H plusnya, nanti menghitung derajat keasaman atau kebasahan itu kan ukurannya tuh pakai besaran pH nih. Nah, di sini pH-nya itu dicari dari min log H plus. Itu. Nah, misalnya contohnya. Ada berapa pH larutan yang A, katakanlah misalnya HCl 0,5 molar, terus yang B CH3COOH 0,2 molar, ketahui Ka-nya 1,8 10 pangkat min 5 gitu, misalnya gitu. Terus yang C ada 2SO4 0,8 molar gitu misalnya. Berapa pH-nya? Jangan 0,08 molar itu. Nah, untuk yang A karena dia HCl asam kuat, jadi H plusnya asam kuat valensi 1 kan. H plusnya itu A kali MA aja langsung. Plusnya A-nya 1, molaritas asamnya 0,5. Nah, H plusnya itu 0,5. Atau 5 kali 10 pangkat min 1 molar. Tuh. Nah, nanti pH-nya adalah min log H plus. H plusnya 5, 10 pangkat min 1. Jadi pH-nya 1 min log 5. Gitu. Contoh lagi yang B. Yang B, CH 3COOH molaritasnya 0,2 molar, terus ada Ka-nya 1,8 10 pangkat min 5. Nah, karena dia asam cuka nih asam lemah, jadi harus nyari H plusnya pakai akar dari Ka kali molaritas. Jadi H plusnya akar dari
1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 0,2. Jelek ya angkanya ya. Ya nggak apa-apa deh. Plusnya akar dari 1,8 kali 0,2 itu kan berapa? 0,36 ya. 10 pangkat min 5. Plusnya itu ini jadinya kan akar dari 36 10 pangkat min 7. Jadi kalau diakarin 6 kali 10 pangkat min 3,5. Nah, jadi TH-nya min log 6 10 pangkat min 3,5. Itu. Jadi TH-nya 3,5 dikurangi log 6. Terus contoh lagi yang C dulu ya, sebelum aku buka pertanyaan. Tadi ada H2SO4 yang molaritasnya 0,08. Nah, ini tuh asam kuat valensinya 2. Jadi langsung H plusnya valensinya 2 dikalikan dengan molaritasnya 0,08. Jadi H plusnya 0,16 atau 1,6 10 pangkat min 1. Hanya min log 1,6 kali 10 pangkat min 1. Hanya 1 min log 1,6. Itu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Kak mau Ya, satu-satu boleh. Silakan, Sok. itu kalau misalnya kan kita mau ngitung, berarti kita harus tahu dong kalau misalnya dia itu asam kuat atau asam lemah. Gitu ya, Kak? Benar. Oke. Oke kan. Nah, nanti aku tambahin catatan lagi deh, begitu. Yang tadi satunya mau nanya apa? Kak, kan di asam kuat kan valensinya 2. Terus itu dapat 2-nya dari H2 itu, Kak? 2-nya. Iya, dari H2SO4. Ini kan ada tuh. Nah, valensi itu didapat dari sini nih. Ini, itu valensinya tuh itu, kegedean. Nah, ini. Itu. Kalau HCl tadi 1 karena ya H1 kan. Kalau 1 kan nggak dituliskan. Gitu. Itu. Oke? Oke, makasih, Kak. Oke. Ini aku jawab dari yang chat ya. Ka tadi kepanjangannya apa? Ka itu tetapan kesetimbangan asam. Ini ya. Ini tetapan. Kemarin kan kita belajar kesetimbangan kan? Nah, itu. Tetapan kesetimbangan asam. Itu. Terus Kak, 0,16 itu bisa nggak jadi 16 kali 10 pangkat min 2? Boleh aja. Nggak apa-apa. Cuman nanti hasilnya kurang bagus aja sih. Karena kan bentuk baku itu harus, angka di depan tuh harus 1, sekian gitu. Nggak lebih dari 10 gitu. Makanya ini dibuatnya 1,6 bukan 16 gitu ya. Terus ada lagi yang nanya, itu yang C nggak harus 1 min log 1,6 kan? Kalau 2 min log 16 boleh nggak? Boleh. Iya, kalau misalnya tadi di awal menjadikan ini jadi 16 10 pangkat min 2, nanti kan jadinya min log 16 kali 10 pangkat min 2 kan? Jadinya 2 min log 16. Ini jawaban yang sama. Nggak jadi masalah. Gitu. Cuman kurang sederhana aja sih. Gitu. Tapi nggak jadi masalah. Kalau soalnya soal esai sih harusnya nggak disalahin. Harusnya nggak boleh disalahin. Karena masih benar gitu. Cuman kurang sederhana aja. Oke, ada lagi? Kak, kalau asam lemah itu kan
pakai Ka ya. Berarti kalau asam kuat itu pakai valensi gitu, Kak? Kalau asam kuat nggak pakai Ka lagi. Enggak, maksudnya kan asam lemah itu kan pakai Ka. Berarti kalau asam kuat Mm-mm. itu pakainya valensi gitu ya, Kak? Oh iya, pakai valensi. Kalau yang kuat pakai valensi. Benar-benar. Untuk nentuin Ka-nya gimana? Apa udah dikasih tahu atau gimana? Kalau Ka pasti dikasih tahu sih. Kecuali kalau memang itu yang ditanyain ya. Oh, Mm. makasih, Kak. Biasanya sih dikasih di soal. Oke. Nah, tadi kan ada yang nanya tuh. Berarti kita harus tahu dong, itu asamnya asam lemah atau asam kuat. Iya, benar harus tahu. Jadi, kalian harus hafalin asam kuat itu apa aja. Asam-asam kuat itu apa aja dan asam-asam lemah itu apa aja. Asam kuat tuh misalnya HCl tadi. Terus ada H2SO4 ya, asam sulfat. Terus asam nitrat itu juga asam kuat, HNO3, sorry. Terus ada lagi asam perklorat tuh HClO4. Terus asam kloratnya juga HClO3 gitu. Ini asam-asam kuat nih. Nah, yang asam lemah itu ada tadi asam cuka ya, CH3COOH. Terus temennya dia asetat asam format COOH. Terus H2CO3, terus lagi H3PO4, temannya HNO3, HNO2-nya itu lemah. Terus temannya H2SO4, H2SO3-nya itu lemah. F itu lemah, tapi HBr, HI itu kuat. Terus apa lagi ya? H3PO3 itu lemah juga. Jadi hafalin aja. Tapi kalaupun kalian nggak hafal, nanti kelihatan kok dari soalnya. Kelihatannya dari mana? Si soal ngasih KA atau enggak? Kalau si soal ngasih KA, oh ya udah berarti itu berarti asam lemah otomatis gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kecuali kalau memang pertanyaannya ini asam lemah apa asam kuat gitu. Paham nggak maksud aku? Paham, Kak. Oke, itu ya. Nah, terus lagi itu kan asam ya. Nah, sama seperti asam, basa juga ada basa kuat sama basa lemah gitu. Nah, itu juga harus dihafalkan siapa-siapa aja yang kuat dan siapa-siapa aja yang lemah. Nah, ini basa kuat dulu ya, basa kuat sama basa lemah dulu. Basa kuat itu semua yang ada di golongan 1 dari logam hidroksida yang dari golongan 1. Misalnya Na, OH-nya, terus Li, H, terus KOH. Itu yang dari golongan 1. Terus juga yang dari golongan 2 ada Ca, H 2 kali, MgOH 2 kali. Itu basa kuat tuh. Nah, yang basa lemahnya ada Al OH 3 kali misalnya atau Fe OH 3 kali itu. NH3 atau bisa juga kadang-kadang NH4 OH ini juga lemah. Gitu. Jadi hafalin aja. Ya, aku lupa siapa aja. Nah, itu. Nah, untuk penghitungan kalau tadi kan pH asam kan, pH dari larutan asam yang kita hitung. Nah, kalau pH dari larutan basa itu sama kayak tadi. Nanti ada bukan sama sih, mirip. Ada basa kuat sama basa lemah kan. Nah, kalau basa kuat konsepnya adalah dia
persis tadi, alfanya tuh 1 terurai sempurna. Jadi misalnya NaOH terurainya itu menjadi Na plus sama OH-, ini semua molekulnya terurai menjadi 2 ion itu tuh, gitu. Nah, untuk menghitung konsentrasi OH-nya cukup kalikan dengan simolaritas basanya dikalikan dengan valensi basanya. Jadi M kali MB. Gitu. Kalau misalnya tadi ya Ca OH 2 kali, ini Ca2 plus 2 OH-, nah berarti ya valensinya dia itu 2, berarti B-nya tuh 2. Gitu. Jadi langsung bikin kayak gini aja. OH- adalah valensi dikalikan dengan molaritas basanya. Nah, yang kedua, untuk basa lemah, dia terurainya sebagian. Jadi punya derajat disosiasi yang berada di antara 0 dan 1. Sebagai contoh misalnya NH4OH tadi. Terurainya menjadi NH4 plus sama OH-. Nah, ini semua molekulnya nggak terurai sempurna gitu. Jadi ada yang masih berbentuk molekul utuh. Nah, nyari OH-nya, berapa molaritas OH-nya itu mirip kayak tadi. Tinggal alfa dikalikan dengan molaritas basanya. Atau kalau dari tetapan kesetimbangan, OH- adalah akar dari KB kalikan dengan MB. Itu. Nah, yang berbeda adalah nanti pada saat menghitung pH. Kalau dari asam, kita langsung ngitung pH tuh, karena kita udah langsung dapat H+ kan. Gitu. Nah, tapi kalau di basa yang kita hitung duluan adalah pOH. Itu pOH adalah min log OH-. Nah, terus pH-nya gimana? pOH sama pH itu ada hubungannya, yaitu pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Jadi, pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Itu. Jadi, ini rumus untuk ngitung pH di larutan basa. Gitu. Nah, misalnya, contohnya, nomor 2 ya, tadi kan nomor 1. Berapa pH larutan, misalnya yang A, NaOH 0,002 molar. Terus yang B, Ca OH 2 kali 0,005 molar. Terus yang C, AlOH 3 kali molaritasnya. Misalnya 10 pangkat min 3 molar, punya KB 10 pangkat min 5. Tuh, kayak gitu. Nah, untuk yang A, si NaOH 0,002 molar, OH-nya adalah valensinya 1, karena ini OH-nya 1 kan. Ini OH-nya 1 kan. Jadi valensinya 1 dikalikan dengan molaritasnya langsung. Itu karena dia basanya basa kuat. Atau 0,002 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi pOH-nya min log 2 10 pangkat min 3. Atau pOH-nya 3 dikurangi log 2. Nah, pH-nya dicari dari 14 dikurangi dengan 3 min log 2. pH-nya 14 kurangi 3 ditambah log 2. Jadi 11 ditambah log 2. Nah, kayak gitu caranya. Jadi nggak langsung dapet pH, tapi dapatnya ke pOH dulu.
Jadi sebenarnya rumusnya mirip kan antara yang basa sama yang asam gitu ya. Terus contoh lagi nomor B-nya ada CaOH 2 kali 0,005. CaOH 2 kali 0,005 molar. Nah, ini OH-nya adalah valensinya 2 dikalikan dengan molaritas larutannya 0,005 gitu. OH-nya 0,01 molar ya, atau 10 pangkat min 2 molar. Jadi POH-nya min log 10 pangkat min 2, POH-nya 2, jadi pH-nya 12 min POH adalah 12 dikurang 2, pH-nya 10. Gitu. Yang terakhir yang C ada ini. LOH 3 kali, molaritasnya 10 pangkat min 3, Kb-nya 10 pangkat min 5. Berarti karena dia lemah, pakainya akar dari Kb kali Mb. Akar dari 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 5. Di akar dari 10 pangkat min 8. Jadi OH-nya 10 pangkat min 4. Ya, min log 10 pangkat min 4. Atau POH-nya itu 4. Nanti dapat pH-nya 14 dikurangi 4. pH-nya 10. Kok yang ini 12 kurangi 2 sih? Salah. 14 kurangi 2. 12 gitu. Aku suka nge-skip itu sih kebiasaan. Gitu, ada pertanyaan nggak? Oh, contoh yang pakai alfa belum ya? Lupa, ketinggalan. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebenarnya sama sih ya. Nah, sebenarnya sama sih kalau misalnya nih, berapa pH misalnya HCOOH 2 molar yang terdisosiasi, katakanlah misalnya 2% gitu. Misalnya ya, ini nggak tahu sih berapa, pokoknya misalnya 2%. Berarti kan ini diketahuinya molaritas asamnya 2 dan alfanya nilainya 2% atau 0,02. Jadi nanti H plusnya alfa kalikan dengan MA itu di 0,02 kali 2 atau 0,04. Jadi H plusnya 4, 10 pangkat min 2. Jadi pH-nya nanti min log 4, 10 pangkat min 2 min log 4. Nanti untuk yang bahasanya ya caranya kurang lebih mirip kayak gini, cuman dapatnya POH dulu, OH min dulu, POH, kemudian baru ke pH itu ya. Oke, ini ada yang nanya kenapa dari 10 pangkat min 8 terus bisa jadi 10 pangkat min 4. Itu kan diakarin kan? Operasi pengakaran itu kan misalnya nih A pangkat 2 diakarin. Hasilnya apa? A kan? Artinya ini ada pangkatnya 2 dibagi 2 gitu. Karena yang namanya akar, bentuk akar A, akar pangkat N itu A pangkat 1/N, atau kalau akar A ya A pangkat 1/2. Kalau A-nya pangkat M diakarkan pangkat N, jadi A-nya pangkat M dibagi N. Gitu. Kalau A-nya pangkat M diakarkan pangkat 2, ya A-nya pangkat M/2. Gitu, paham nggak? Oke, ini ada lagi yang nanya, itu tadi yang alfa MA-nya dapat dari mana? Nih. Nih, ini rumusnya.
Ya, dari rumusnya ada itu. Kalau di bahasa, rumus pakai alfa tuh yang ini. Alfa kali molaritas bahasa. Oke, ada lagi yang nanya. Yang min log 2 kali 10 pangkat min 3, kenapa bisa jadi 3 min log 2? Oke. Misalnya nih, sini ya. Min log 2, 10 pangkat min 3. Di logaritma tuh ada sifat kan? Log AB itu sama dengan log A ditambah log B. Gitu. Nah, sifat ini yang dipakai di perhitungan kita nanti. Nah, itu ya. Nah, ini tuh yang min log tuh. Min, kalau dipanjangin ya. Min log 2 ditambah log 10 pangkat min 3. Jadi, min log 2 min log 10 pangkat min 3. Terus untuk yang ini, kita pakai sifat bahwa log A pangkat N itu sama dengan N kali log A. Jadi N-nya turunin ke depan, pindah. Gitu. Nah, jadi yang di atas ini jadinya min log 2 min 3-nya turunin ke depan. Min 3 log 10. Jadi min log 2 ditambah 3 log 10. Nah, log 10 itu 1. Jadi min log 2 ditambah 3 kali 1. Atau min log 2 ditambah 3. Atau 3 min log 2. Nantinya harus bisa langsung dari min log ini, terus langsung jadi 3 min log 2. Karena kalau kalian menguraikan seperti ini ya, kelamaan ngerjain ininya dibanding ngerjain si pertanyaan pokok kita lagi bahasa sama bahasa gitu kan. Karena ini bukan lagi bahas logaritma gitu. Tapi ini asalnya seperti ini gitu. Paham nggak? Oke, ada lagi yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada kita lihat soal dari teman-teman ya. Yang ini udah kejawab ya, yang pertamanya di atas tadi udah ada kan yang ini. Mana sih? Nah ini. Nah, untuk yang HGBR2 tambah 2BR min menjadi HGBR4 2 min, itu gini. Oke. Di SPU HG itu nomor atom 80 dan ada di golongan 2B. Periode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Periode 6. Nah, karena dia di golongan 2B, jadi dia punya 2 elektron valensi. Makanya di HGBR2 dia punya 2 elektron valensi nih. 1, 2. Tuh, ya. Ini yang digunakan untuk mengikat si BR. Gitu. Nah, ini itunya si BR. Hijau. Gitu. Nah, nanti dia mau berikatan dengan BR2 kan, 2 BR min kan. BR 2 BR min. Nah, BR min tuh BR itu ada di golongan 7. Jadi punya 7 elektron valensi. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aslinya begini, tapi dia karena kondisi ion -1, dia punya 1 elektron lagi. Jadi punya 8 elektron. Gitu. Nanti mau berikatan nih si ininya. Jangan biru. Udah nggak apa-apa. Mau berikatan nih. Ini ya. Tuh. Dengan si ini. Ada 2 biji. 1 di situ. 1 di situ. Nah, kalau seperti ini berarti siapa yang menjadi donor dan siapa yang menjadi penerima pasangan elektron. Siapa pendonornya? Oke, BR kan, karena tadi kan posisinya gini kan tuh. Gitu kan? Ya enggak? Si BR ini pakai pasangan elektronnya untuk berikatan sama Hg gitu. Berarti si BR ini sebagai donor pasangan elektron, sementara HgBr2-nya ini sebagai penerima pasangan elektron. Nah, sesuai teorinya Lewis, penerima pasangan elektron adalah asam, sementara donor pasangan elektron adalah basa. Gitu. Nah, jelas nggak nih? Jelas, Kak. Lagi ya, soal lagi. Tulislah basa konjugat dari H2S, HCN. Nah, tadi untuk membentuk basa konjugasi kita harus menambahkan 1 H+. Untuk membentuk basa konjugasi yang ini. Nah, ini. Mengambil, sorry. Yang ini nih, yang atas. Karena kita mau bentuk basa konjugasi kan. Kita harus mengambil 1 H dari yang kita punya. Gitu. Nah, jadi nomor 3 yang A, berarti ambil 1 H-nya. Berarti kalau tadinya H2S ya berarti HS min. Karena diambil H+-nya 1. Untuk yang B, ambil H-nya 1 berarti jadi CN min. Gitu. Terus untuk yang C, ambil H-nya 1 berarti SO4 2 min. Untuk yang D, ambil H-nya 1 berarti OCl min. Terus yang E, ambil H-nya 1 jadi CO3 2 min. Gitu. Untuk yang nomor 4, kebalikannya justru. Untuk mencari asam konjugasi kita harus menambahkan 1 H+. Jadi kalau tadinya CO3 2 min berarti jadi HCO3 min. Yang B tambahin H-nya 1 berarti HBr. Yang C tambahin H-nya 1 berarti H4+. Yang D tambahin H-nya 1 berarti H2C2O4. Itu ada pertanyaan nggak? Oke. Yang ini reaksi mana yang mengikuti teori asam basa Arrhenius? Simple. Lihat aja sebelah kanannya punya ada H+ sama OH- apa enggak? Gitu. Ini Arrhenius nih. Karena ada H+. Ini juga sebelah kanannya ada H+. Yang C enggak, karena enggak ada kan, enggak ada H+ atau OH-. Terus yang D sama yang E. Enggak, yang E enggak. Karena di situ dia bukan bicara tentang melepas ion H+ enggak ada yang melepas ion H+ tuh di situ, H2O. Ya, yang E enggak. Itu Bronsted-Lowry itu. Oke, yang nomor 4 ini berdasarkan teori asam basa Lewis, tentukan spesies mana yang bertindak sebagai asam dan basa. HLCl3 tambah Cl min apa? Nah, itu sama sih caranya kayak tadi misalnya ya contoh. Yang A misalnya. Aluminium itu kan golongan 3, jadi dia punya 3 elektron valensi. Jadi
Al, ini punya 3 elektron valensi. 1, 2, 3. Dan ketiganya ini udah dipakai untuk mengikat Cl. Tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Nah, nanti si AlCl3 ini mau mengikat Cl-. Berarti Cl- tuh ini. Tuh. Nah, nantinya berikatan kan? Gitu kan? Nah, siapa yang sebagai asam dan siapa yang sebagai basa? Yang asam siapa? Oke, Al asam, betul. Ini asam sebagai basa. Ya, karena tadi gini kan, awalnya gini kan, gitu kan. Si Cl-nya mendonorkan pasangan elektronnya untuk berikatan sama Al. Donor pasangan elektron adalah basa, sementara penerimanya adalah asam. Gitu. Nah, nanti untuk yang B, C, D kurang lebih sama-sama aja tuh caranya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nanti digambarin dulu struktur Lewisnya, terus ditempelin gitulah, antara yang mau berikatan ini ditempelin. Nah, nanti kelihatan siapa pendonor dan siapa penerima pasangan elektronnya. Gitu. Nah, ini ada istilah asam atau basa poliprotik. Jadi tadi kan ada ngomongin valensi asam sama valensi basa kan. Nah, ada jenis asam monoprotik. Sesuai namanya mono ya satu, berarti yang HCl, NO3, terus HBr, AF, terus CH, COOH. Apa coba kesamaannya? Terus ada, nah punya 1H, benar. Asam poliprotik. Itu yang H2SO4, H2C2O4 asam oksalat, H3PO4, H3PO4, H3PO3, H2CO3, apa kesamaannya? Oke, lebih dari 1H. Sesederhana itu ya, mono sama poli ya. Poli itu banyak berarti H-nya lebih dari 1. Terus juga ada basa. Kalau basa bukan protik sih. Kalau basa tuh istilahnya monohidroksi karena OH itu kan namanya ion hidroksi kan. Jadi basa monohidroksi itu NaOH, terus KOH, RiOH. Terus ada basa polihidroksi. Ada CaOH 2 kali, Al 3 kali, terus misalnya Fe 3 kali, BaOH 2 kali, dan seterusnya. Gitu. Kelihatan kan bedanya? Ya. Nah, terus nomor 2, tentukan pasangan asam basa dalam reaksi berikut ini. Gampangnya gini aja. Kalau kalian udah biasa familiar dengan ininya, soal kayak gini, yang mirip, sebentar. Yang mirip itu udah pasti jadi pasangan. Itu udah pasangannya tuh seperti itu. Pasti udah, nggak usah dicek-cek lagi, itu udah pasti pasangan asam basanya. Cuman tinggal nentuin siapa asam siapa basa gitu kan. Nah, gampangnya gini. OH- itu basa pasti. Ini basa pasti.
Berarti temennya pasti asamnya. Itu. Terus di satu sisi ini nggak mungkin basa sama basa di satu ruas gitu ya. Nah, di ruas kiri nih nggak mungkin asam sama asam. Jadi pasti yang kuningnya ini basanya. Di sini pasangannya asam. Gitu. Gampang kan? Paham nggak maksud aku? Gimana? Paham, Kak? Tuh. Nanti tinggal tambahin asam konjugasi. Ini basa konjugasi. Nanti pasangannya yang sama warnanya. H2O pasangan asam basanya dengan OH-, pasangan asam basa konjugasinya, sorry. Gitu. Oke, itu ya. Terus lagi menggunakan teori asam basa Lewis. Sama sih, dibuat dulu struktur Lewisnya, terus dipasangin, dicocokin. Nomor 4 ini indikator ya. Kayaknya nggak sempet deh. Ini aja dulu nomor 5. Ini nyampurin asam dengan asam nih. Ada 200 ml HCl 0,1 molar. Terus dicampurin dengan 100 ml H2SO4 0,2 molar. Ini bukan bereaksi sih, lebih tepatnya dia dicampur aja gitu, nggak ada reaksi soalnya. Karena kan kalau yang namanya reaksi harus menimbulkan zat baru kan. Kalau ini enggak, ya tetap campuran HCl dengan asam sulfat. Jadi yang dilakukan adalah kalau sama-sama asam, itu kita ngitung H plusnya masing-masing berapa, terus kita jumlahin deh, udah. Kayak gitu. Jadi yang pertama, H plus yang pertama, ya karena ini sama-sama asam kuat kan ya, terus HCl ini kan valensi 1, jadi 1 kali 0,1. Jadi H plus dari larutan pertama adalah 0,1 molar. Terus dari larutan kedua, H plus dari larutan kedua, ini 2 kali 0,2. Jadi 0,4 molar. Tuh. Nah, hitung deh H plus totalnya. 0,1 tambah 0,2. 0,4. Jadi 0,5 molar. Hitung pH. 0,5 molar kan 5, 10 pangkat min 1 kan. Jadi min log 5, 10 pangkat min 1. pH-nya 1 dikurangin log 5. Gitu. Paham nggak? Oke, aku lupa nyampein sesuatu. Mumpung ingat ya. Kalau di pilihan ganda, kadang-kadang tuh nggak ada nih pilihan. Kita udah ngitung bener nih ya. Tapi jawaban 1 min log 5 di ABC-nya tuh nggak ada. Nah ini jangan bingung dulu. Ingat kalau log 10 itu 1. Jadi kalau ada 1 dikurangi log 5, itu sama aja dengan log 10 dikurangi log 5, sama aja dengan log 10 dibagi 5. Atau log 2. Gitu. Jadi ini dua nilai yang sama nih. Antara 1 dikurang log 5 dengan log 2 ini sama. Tuh. Ya. Jadi jangan bingung kalau nggak ada pilihan 1 min log 5 atau 2 min log 5 gitu. Nah, ini bisa di otak-atik jadi log 2. Gitu. Oke, kita coba soal yang lain. Nah, nih. Pada konsentrasi yang sama, yang mana yang pH-nya paling besar? Oke. Tadi ya, asam itu kan, asam atau basa itu kan nilai yang terukur adalah pH kan, tingkat keasamannya. Kalau di asam, itu pH-nya itu
Jadi nilai pH itu dari 0 sampai 14 nilai pH itu. Di tengah-tengah ada nilainya 7, ini netral. Nah, itu. Asam itu nilai pH-nya di antara 0 sampai 7 dan kalau basa di antara 7 dan 14. Nah, pertanyaan di nomor 5 nih. Pada konsentrasi yang sama, di antara asam berikut yang punya pH paling besar. Jadi, kalau di asam, semakin besar pH-nya, ini semakin lemah asamnya. Tapi semakin kecil pH-nya, semakin kuat asamnya. Kebalikannya, kalau di basa, semakin gede pH-nya, ini semakin kuat basanya, tapi semakin lemah basanya kalau dia mendekati angka 7. Gitu, ya. Jadi, nomor 5, untuk yang pH-nya paling besar, karena dia sama-sama asam, harus asam yang lemah. Paham nggak? Jadi jawabannya yang B. Ngerti nggak? Boleh diulangin nggak, Kak? Oke. Nilai pH tuh kan dari 0 sampai 14 nih. Nah, di tengah-tengah ada 7. Nah, 7 tuh pH netral tuh. Nah, pH asam itu jatuhnya nilainya harus di antara 0 dan 7. Kalau basa nilainya di antara 7 sampai 14. Gitu. Nah, pH asam semakin jauh dari angka 7, dia semakin kuat. Bayangin aja, semakin dekat ke netral berarti semakin lemah dong asamnya. Bener nggak? Jadi yang dekat ke 7 kalau di asam, itu makin gede pH-nya semakin dekat ke 7 kan? Ya kan? Jadi pH-nya semakin dekat ke netral. Semakin dekat ke netral ya semakin lemah asamnya gitu. Sederhananya gitu deh. Kalau basa semakin dekat ke 7, berarti pH-nya semakin kecil kan? Bener nggak? Karena dia pH-nya dari 7 sampai 14 gitu. Semakin dekat ke 7, semakin kecil pH basanya. Jadi semakin lemah basanya karena dia semakin dekat ke netral. Gitu. Nah, pertanyaan di nomor 5 nih, pada konsentrasi yang sama, asam berikut yang punya pH paling besar. pH paling besarnya asam itu mendekati 7 nih. pH paling besarnya asam mendekati 7. Berarti harus asam yang kekuatannya lemah gitu. Nah, di nomor 5 yang kekuatannya lemah adalah si CH3COH. Paham nggak? Oke. Nah, ini ada istilah KW ya. KW di sini adalah tetapan kesetimbangan air. Nah, nilai KW itu 10 pangkat min 14. Tuh. Terus, kalau pada keadaan normal ya, tapi dalam hal ini di sini KW airnya min 12. Tapi pada suhu ruang, suhu 25 derajat Celcius, itu KW itu nilainya 10 pangkat min 14. Nah, di sini KW-nya dikasihnya 10 pangkat min 12. Berapa pH air murni pada suhu tersebut? Tinggal dibagi 2 aja. Bukan dibagi 2, pangkatnya dibagi 2. Jadi KA-nya itu, bukan KA. Iya sih, pokoknya gini. KW itu KA kali KB. Tapi karena ini air murni, jadi nanti H plus-nya itu langsung akar dari KW aja. Karena dalam hal ini tuh KA-nya sama dengan KB-nya gitu. Ngerti nggak sih? Gitu. Jadi akar dari 10 pangkat min 12 atau 10 pangkat min 6. Kalau 10 pangkat min 6 kan jadi pH-nya 6. Gitu. Ada yang mau nanya? Kak, berarti itu langsung diakarin aja gitu? Iya, langsung diakarin. Oke, makasih Kak. Oke, lanjut ya. Ini nomor 8. Ini jawabannya B sih. Cuman
taunya dari mana itu sebenarnya ada di materi kelarutan. Jadi aku skip dulu aja. Nah, nomor 9 deh. Larutan dengan pH 12. Oke, pH-nya 12. Berarti ini basa. Langsung otomatis aja bahwa ini nilainya di atas 7, berarti dia basa. Jadi ada pOH itu 2. Karena jumlahnya harus 14 kan itu. Jadi kalau pOH-nya 2, harus ada OH min 10 pangkat min 2. Tuh, ini nggak muat. Oke, nah tuh. Itu ya, OH minnya ada 10 pangkat min 2. Nah, baru deh setelah kita dapat ini, terus kita lihat lagi, balik lagi ke soalnya, melarutkan A gram NaOH. Oh, berarti yang dilarutkan adalah NaOH dengan valensinya 1. Kalau valensi 1 berarti otomatis molaritas NaOH-nya sebesar molaritas OH minnya. Itu. Nah, terus balik lagi ke soal. Melarutkan A gram NaOH MR 40 ke dalam air hingga volume larutan 500 ml. Ada yang diketahui bahwa MR-nya 40 dan volume 500 ml. Dan massa NaOH-nya itu A gram. Pertanyaannya A-nya tuh berapa? Nah, udah dari informasi yang ini. Kita kembangin, kita lanjutin dari sini. Tuh. Kalian harus tahu rumus untuk menghitung molaritas suatu larutan. Molaritas adalah, aku biasanya nulisnya gram per mr kali 1000 per volume. Itu rumus molaritas. Jadi untuk si NaOH ini M-nya nih. Molaritasnya 10 pangkat min 2. Jadi 10 pangkat min 2 sama dengan gramnya A dibagi MR-nya 40 dikalikan dengan 1000 per volumenya 500. Jangan lupa ini volumenya harus satuan mililiter ya. Jadi kalau liter atau kalau bukan mililiter itu harus diganti dulu. Diubah dulu ke dalam mililiter. 10 pangkat min 2 sama dengan A per 40 kali 2. Ya kan? Jadi 10 pangkat min 2 A per 20. Jadi A-nya 20, 10 pangkat min 2 atau A-nya 0,2 gram. Gitu deh. Paham nggak? Lanjut dulu ya. Ini ada lagi nomor 10. Sebanyak 0,1 mol gas NH3 dilarutkan ke dalam air, berarti kita tahu ada mol NH3. 0,1 mol. Sampai volumenya, berarti volumenya 1 desimeter kubik. Ingat desimeter kubik itu sama aja dengan liter. Jadi sama aja dengan 1 liter. Atau 1000 ml. Jika NH3 yang bereaksi dengan air menjadi ion ion NH4+ dan OH- sebesar 1%, berarti itu alfa. Kalau ada persen-persen tuh pasti alfa. 1% atau 0,01 alfanya. Dan tetapan ionisasi adalah, pertanyaannya berapa nilai tetapan ionisasinya? Oke. Tadi kan ada rumus ya, bahwa H+ itu adalah atau OH- ya. OH- itu adalah alfa kali molaritas basa, tapi OH- juga akar dari KB kali MB. Gitu. Nah, kalau kita samakan dua rumus ini, menjadi akar KB kali MB sama dengan alfa kali MB. Ya kan? Kalau dikuadratin, KB kali MB sama dengan alfa kuadrat kali MB kuadrat. Kalau KB-nya mau sendirian,
Berarti alfa kuadrat kali MB kuadrat per MB. Atau KB-nya adalah alfa kuadrat kali MB. Nah, ini deh yang dipakai. KB adalah alfa kuadrat kali MB. Alfa kuadrat kali MB. Itu. Nah, jadinya alfanya 0,01 dipangkatin 2, terus molaritas adalah tadi rumusnya, gram per mr kali 1000 per volume. Jadi KB-nya 0,01 tuh kan 10 pangkat min 2 ya. Kalau dipangkatin 2 jadi 10 pangkat min 4. Tuh. Terus gram per mr itu adalah mol. Nah, ini itu mol. Bahwa di sini mol sama dengan gram per mr. Nah, jadi itu langsung 0,1 masukin, terus 1000 per volumenya 1000. 1000 per 1000 coret 10 pangkat min 4 kali 0,1. 10 pangkat min 5. Gitu. Paham nggak? Gram per mr dapat 1000. Enggak, gram per mr ini mol. Yang sama-sama di highlight nih itu mol. Gram per mr itu mol. 1000 per V, V-nya tuh volume. Volumenya kan ini. Tuh. 1000. Masih bingung nggak? Oke, yang ini 34 sampai 36 mungkin kayaknya kesempatan lain deh ya. Karena ini perlu pasti bakal banyak pertanyaan di kalian sih kalau aku jelasin sekarang. Takutnya nantinya nggak akunya buru-buru, kaliannya juga ini. Jadi nggak paham gitu. Jadi ini nanti aku skip dulu aja. Nah, kalau ini caranya ya kayak tadi ya, sama asam konjugasi dari H2SO4 itu kita harus menambahkan 1H ke sini. H2SO4, H2O. Harus nambahin 1H, berarti H3O plus. Ini juga harus nambahin 1H. 1 aja yang ditambahin. Jadi HS min. Gitu. Kalau bahasa konjugasi, ambil H-nya 1. HSO4 min. Ini juga ambil H-nya 1. HCO3 kali ya, bukan HCO5. Itu HCO3 itu. Nggak ada HCO5. Salah. Kan ambil 1 ya. CO3 buangin. Gitu. Ada pertanyaan? Sampai sini? Paham, Kak. Jadi ini larutan asam basa tuh materinya sebenarnya masih ada. Ini kan baru tadi kan di awal tuh ini kan teori asam basa, sama yang kedua adalah kita ngitung pH kan. Nah, sebetulnya di materi asam basa ini masih ada lagi tentang masih terakhir. Nah, masih ada lagi tentang tadi ada kan ya soalnya. Nah, ini indikator asam basa. Nih. Indikator. Terus titrasi asam basa. Yang ini nih. Nah, soal ini tuh tentang titrasi itu. Terus juga nanti ada reaksi asam basa. Bukan titrasi ini. Ini reaksi asam basa. Yang nomor ini 34 ini titrasi. Ini reaksi asam basa. Nah, ini juga reaksi asam basa. Itu. Sebenarnya masih ada ini nih. Tiga subbab inilah. Tapi mungkin ini next DWU aja ya, karena pasti bakal panjang lagi ini bahas ini.
Nah, yang mau aku pesan dari sekarang, asam basa ini nanti bakal ngerembet nih panjang. Ngerembet panjangnya tuh nanti bakal nyambung ke hidrolisis garam, terus juga nyambung ke larutan buffer atau larutan penyangga. Ini bakal nyambung 3 macam ini nih, larutan asam basa, hidrolisis garam, sama larutan buffer itu saling jadi satu gitu loh. Nanti makanya yang asam basanya nih aku pesan aja bener-bener dipahamin cara nyari pH, terus nanti pas yang bagian ini nih akan sangat berkaitan dengan hidrolisis dan larutan penyangga nih yang reaksi asam basanya terutama. Pokoknya intinya gitu ya. Reaksi asam basa ini terutama yang reaksinya nanti akan berkaitan banget sama hidrolisis sama larutan buffer. Jadi kalian harus ini, makanya aku nggak mau bahas sekarang karena kalau dibahas sekarang nantinya jadi setengah-setengah gitu, takutnya akunya cepat-cepat karena kan udah takutnya kalian juga udah jenuh kan udah capek dari jam 7 belajar gitu. Jadi ini kita bahas di lain kesempatan aja. Jadi yang tadi kita bahas ini baru sebatas sampai ngitung pH kan, mau itu dia pH asam atau pH basa gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak dari kalian? Nggak ada, Kak. Oke. Maaf ya yang ini nggak aku bahas dulu karena itu nanti kita nyusul di DWU yang akan datang deh. Mudah-mudahan. Sama yang ini nih. Ini juga aku skip kan tadi ya. Nomor 4 ini. Oke, kalau dari kalian nggak ada pertanyaan, dari aku udah cukup segitu sih. Karena kalau mau dilanjut juga terlalu ini nantinya. Oke, ini ada yang nanya nih, asam basa harus ngafalin tabel periodik itu nggak sih? Enggak sih, paling yang perlu kalian hafalin itu adalah ini, jenis-jenis asam kuat, asam lemah, asam basa kuat, basa lemah itu apa aja. Paling perlunya tabel periodik itu untuk yang lowest, cuman minimal kalau kalian mau ngafalin minimal yang di golongan A aja paling enggak. Yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 golongan itu aja. Bawah ya maksudnya ya, sampai bawah. Tuh, paling enggak itu aja yang dihafalin. Cara ngapalinnya nanti deh, itu berikutnya aja deh. Ingetin ya bagian ini. Cara ngapalin 8 golongan A ini gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada cara cepat ngapal tabel periodik nggak? Ada, tapi nanti ya. Mungkin nggak hari ini. Makanya ingetin aja nanti pas DWU kimia yang berikutnya. Ingetin aja nih bagian ngapalin ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi dari aku cukup segitu sih. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya yang tadi aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Aku tahu kalian udah pada masuk PTM kan ya. Mudah-mudahan sih jadi lebih gampang paham karena kan ketemu sama guru langsung. Pada sehat-sehat ya semua ya. Nanti di sekolah jangan lepas-lepas masker.